Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat NFT art sendiri di Android. Jadi akhir-akhir ini NFT art sedang laris-larisnya ya. Kita bisa membuat gambar dan menjualnya di platform seperti OpenSea dan lain-lain untuk menjual NFT kita. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Medibank Paint. Jadi sebenarnya NFT art bisa dibuat di mana saja, di aplikasi apa saja. Bahkan NFT bisa juga berbentuk foto atau musik dan sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan gimana nih cara membuat NFT seperti Bored Ape dan NFT yang lagi sedang trending. Kita buka OpenSea untuk melihat contohnya. Kita cari misalkan Bored Ape. Kita cari Bored Ape, kita cari yang mana saja untuk contoh. Jadi di sini kita lihat. Jadi rata-rata teman-teman si karakternya itu sama. Jadi sama si monyetnya ini, jadi bentuknya menghadap, kalau dari sana menghadap ke kanan semua. Yang membedakan yaitu karakternya, seperti aksesoris lainnya. Oke, jadi kita akan buat tuh yang seperti ini. Jadi tampilannya tuh sama semua, menghadap ke sana semua. Cuman si karakternya kan ini lihat beda-beda. Dan gimana kita cara membuatnya di Android? Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kalian bisa mendownload di Play Store Medibank Paint, atau aplikasi apa saja bebas kalau saya menggunakan Medibank Paint. Nah, ini beberapa coretan-coretan saya yang sudah dijual di OpenSea. Kalian bisa support saya juga, bantu supportnya. Klik di link deskripsi, oke. Jadi kita mulai membuat kanvas baru, klik plus, new canvas. Di sini saya menggunakan ukuran 4000 x 4000 pixel. DPI-nya 500, paper size-nya dikosongin saja. Kita klik OK. Nah, jadi saya akan jelaskan bagaimana membuat NFT seperti tadi ya, seperti Bored Ape. Jadi si aksesorisnya dan lain-lainnya bisa kita ubah. Jadi kita tidak membuat dari awal lagi tidak. Agar presisi, bagaimana membuatnya agar presisi. Jadi sebagai contoh saya mau menggambar asal saja ya. Pokoknya ada pulpen di paling bawah, pulpen ini ada warna, dan mengganti pulpen di sini. Ini pensil, pena, G-pen dan lain-lain. Biasanya saya menggunakan pen. Dan ini yang paling penting adalah layar, oke. Jadi layar itu kertas yang bisa ditumpuk, ibaratkan ditumpuk. Kita mulai saja. Kita gambar yang biasa saja ya. Ini hanya untuk contoh. Jadi kita layarnya kita tambahkan dulu. Oke, perhatikan, jadi layarnya kita tambahkan dulu. Dan di sini kita ganti dulu namanya biar tidak pusing. Ini latar teman-teman ya. Jadi biasakan latar di paling bawah ya. Kalau ingin dipindahkan gini. Jadi latar di bawah, ini layer baru. Jika ingin si karakternya tetap dalam posisi yang sama, tapi nanti aksesorisnya bisa dirubah-rubah, kalian harus dipisahkan layer demi layernya, oke. Misalkan kita ini di sini bikin kepala dulu, kepala kita buat kepala, oke. Lalu kita bikin layer baru. Pokoknya kita harus pisahkan
biar nanti ngeditnya gampang, biar banyak karakternya. Lalu di sini badan, ini di layar baru badan, kita bikin badannya bisa. Oke, bentar, kita bikin badannya. Lalu misalkan ini mata. Untuk mata, perhatikan, untuk mata usahakan jangan dipindah-pindah, jadi nanti presisinya sama. Biarin aksesoris lainnya seperti tangan atau topi atau jaket dan lainnya beda. Kalau untuk mata usahakan jangan dipindah-pindah nantinya. Dipindah-pindah seperti apa? Jangan di sini, jangan di sini, nanti ke gambarnya nggak akan presisi. Mata kita lalu tambahkan lagi yang ini ya, kliknya yang ini nih, untuk menambahkan layar ini. Tambahkan lalu color layar lagi ya, layar 5 ya. Mata misalkan ingin dirubah mulutnya, jadi kita pisah-pisah mulut. Sekarang kita bikin mulut. Oh ini tangan dulu, tangan di sini di bawah, tangan. Tangan belum, tangan. Misalkan gini tangannya, tangan. Oke, sudah teman-teman. Nah, setelah seperti ini, misal kalian juga bisa menambahkan folder agar lebih rapi. Folder, misalkan ini folder untuk latar. Kalian bisa masukkan ke foldernya. Kita tambahkan lagi folder, disatukan, jadi tiap layarnya disatukan dalam satu folder. Kita tambahkan folder badan. Kita tambahkan folder badan. Badan ini kita masukkan saja semuanya, kepala juga masukin ke badan. Ini masukin, tangan satukan saja, mata kita pisah. Kita buat folder baru untuk mata. Kita masukkan mata. Oke, kita bikin folder baru untuk mulut. Kita masukkan lagi. Yang ini nanti saja, hapus dulu. Oke, misalkan udah jadi nih gambar kalian misalkan. Nah, baru kalian ke tahap mewarnai. Misalkan kalian ingin mewarnai badannya, kalian bisa langsung klik di sini dan tambah color layer untuk badannya. Misalkan kalian untuk mewarnai, bisa klik ini. Oke, misalkan warnanya merah atau merah. Kalau seperti ini berarti ada yang bolong. Nah, untuk memperbaikinya kalian harus kembalinya ke tangan. Berarti ini kan yang bolong di sini bagian tangan. Kalian jangan diubahnya dengan di sini. Ini kan layar untuk mewarnai badan.
warna badan. Kalian harus ngerubahnya di bagian tangan. Kita tambahin biar nggak bocor. Kita kembali lagi ke warna badan biar part per partnya itu mudah nantinya. Badan kita kalau ingin disamakan warnanya, kalian bisa klik yang ini, klik, lalu kalian kembali ke ini nih, ini lagi untuk mewarnai. Nah, kan udah nggak bocor. Sekarang bagian sekarang bagian mewarnai kepalanya, kita warna merah aja lah. Ini maaf ya teman-teman, gambarnya emang asal kalian paham dulu itu dasarnya gitu gimana. Jadi ini gambarnya asal-asalan dulu. Selanjutnya mewarnai mata, kita buat layer baru di folder mata. Kita buat layer warna mata. Pokoknya tiap part-partnya harus dipisah ya, agar nanti mudah untuk mengubah karakter si kalian tersebut. Oke, setelah ke mata kita tambahin juga warna mulut. Biar nanti misalkan mulut karakter kalian ingin diubah atau warnanya diubah, gampang juga. Kita tambah warna mulut. Oke, warna mulut kita warna hijau saja ya, ini asal saja ya, hijau. Oke. Nah, sekarang kita buat aksesorisnya untuk karakter. Oke, kita buat di sini saya akan membuat ini aja, topi aksesorisnya topi. Oke, kita buat topinya topi pesta, asal aja segitiga. Oke, topi segitiga. Lalu kita buat folder lagi agar lebih enak ya teman-teman. Kita buat folder topi. Jadi nanti lebih gampang jika layarnya kebanyakan. Kalau pakai folder jadi kita bisa minimize, bisa perkecil agar kita tidak bingung. Oke, selanjutnya kita ke warna topi. Buat layer baru warna topi. Baik, kita warnai dulu topinya. Kita gunakan warna biru. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Pastikan si objek yang lainnya itu tidak tertimpa ya. Jadi kita hilangkan dulu misalkan kepalanya agar si garis kepalanya tidak ikut terbawa. Bisa diklik yang gambar mata ini untuk menghilangkan dan memunculkan objeknya ya. Pastikan si kepalanya ke bawah. Jadi kita hilangkan dulu si kepala. Oke, kita hilangkan dulu semuanya aja di bagian folder badan. Jadi si kepalanya ikut terbawa juga. Kita hilangkan badan. Oke, baru setelah ini kita kembali lagi ke layer warna topi. Baru kita bisa mewarnai. Nah, kita munculkan lagi. Nah, kan sudah bagus sekarang, tidak tertumpuk. Tidak ada garis kepalanya. Oke, bagus. Selanjutnya kita buat aksesoris tambahan biar agak banyak gitu aksesorisnya. Kita buat aksesoris tambahan, sapu terbang aja. Ini jadi ceritanya nenek sihir, oke. Kita buat sapu tambahan. Kita buat folder aksesoris. Lalu klik layar baru, lalu kita buat ganti sapu saja, sapu terbang. Oke, kita gambar sapu terbang. Oke, kita gambar ya, jangan sampai bocor ya. Kalau bocor
nanti ke latarnya kena semua kalau mewarnai. Terbang, lalu kita selanjutnya warna sapu. Terbang. Oke. Kita warnai. Oke, warna hijau. Nah, ini bocor, teman-teman. Jadi kita tambal dulu. Kita tambal yang bocornya langsung saja. Kita tambalnya di sapu terbang ya, jangan sampai salah. Tambalnya di sapu terbang. Tambal. Ganti dulu warnanya. Nah, ini kan sesuai. Kita tambah, lalu kita kembali ke warna. Oh, ini ada yang bocor lagi ini nih. Bentar. Nah, ini nih ada yang bocor. Kembali lagi di sapu terbang. Kita tambal dulu. Oke, langsung kembali lagi ke warna. Baru deh kita bisa mewarnai dan tidak bocor. Kita warna hijau. Oke. Hijau. Nah, kan ini udah jadi nih. Untuk menyimpan ke galeri, kalian bisa klik yang paling pojok kiri. Lalu kalian klik export. Nanti akan tersave di galeri kalian. Sekarang kita mau buat karakter baru. Jadi banyak gitu karakternya. Kita save dulu saja. Nah, misalkan kita sekarang mau membuat karakter baru dengan aksesoris yang berbeda. Kita kembali, lalu kita copy yang ini. Yang project yang tadi kita copy. Nah, sekarang kan ada dua. Kita klik saja yang pertama untuk diedit. Nah, ini kita jadikan project yang baru. Kita ganti aksesorisnya, misalkan topinya kita ganti, atau aksesoris sapunya kita ganti, atau mulutnya misalkan menganga atau mau gimana bisa. Nah, kan tadi kita sudah buat terpisah layar per layarnya. Jadi saat mau mengganti gampang, tinggal bagian mana yang mau diganti. Jadi untuk memudahkan kalian juga, oke. Kita akan ganti topi karakter kita. Oke, kita hilangkan dulu semuanya dan kita fokus ke topinya. Kalau nggak kita sisakan saja kepalanya biar lebih gampang saat menggambarnya. Nah, kita sisakan saja, warnanya hilangkan. Kita sisakan kepala dan topi. Jadi kita bisa langsung pergi ke topi, kita hapus saja. Kita hapus saja si topinya semuanya. Kepalanya nggak akan kehapus ya, karena kan kita di bagian layar topi. Oke, sekarang kita tinggal buat topi baru untuk si karakternya. Kita buat topi yang gampang aja, topi cowboy. Oke, kita buat topi cowboy. Nah, karena kita sudah mempunyai topi baru, topi yang lamanya kita hilangkan saja karena akan mengganggu. Nah, kita hapus saja topi yang lama. Kita delete. Lalu kita buka layar baru untuk warna topi kita yang baru, topi cowboy. Kita ganti ke warna topi baru. Oke, yang cowboy ini. Oke, kita warnai saja topinya. Kita hilangkan dulu kepalanya biar nggak terkena. Nah, kita sudah mewarnai topinya. Ntar kita benerin dulu sedikit. Oke, udah jadi tuh topi barunya. Kita lihat. Sekarang kita nyalain semuanya, oke. Kita nyalain. Si karakternya sudah mempunyai topi baru. Kita nyalain semuanya. Kita lihat, nyalain semuanya ya. Nah, karakter kalian sudah punya topi baru.
Sekarang kita ganti sapunya, kita ganti pakai pistol, kan ini koboi, kita ganti pakai pistol. Kita matikan dulu semuanya ya. Kita matikan, lalu kita badannya aja deh, badannya sisakan biar lebih gampang. Badannya, nah, warna badan hapus, enggak, warna tangan lupa tangannya kita, ntar warna badan jangan, tangan. Nah, kita tangannya, kita butuh tangannya agar enak ya. Lalu kita ke warna sapu kita hapus saja. Lalu kita bikin layer baru. Untuk aksesorisnya itu pistol. Kita ketik saja pistol, dan si sapu terbangnya kita hapus saja biar lebih cepat. Klik hapus yang ini ya, hapus. Nah, sekarang kita punya layar pistol. Kita tinggal pistol. Nah, sekarang kita warnai pistolnya, oke? Kita buat lagi layar. Dan ingat untuk mewarnainya, hapus dulu yang lainnya. Sekarang karakter kita sudah mempunyai pistol. Kita munculkan badannya. Nah, karakter kita mempunyai pistol. Kita save. Kita explore PNG. Oke, beres. Sekarang kalian sudah mempunyai 2 karakter dan tinggal kalian jual saja di OpenSea atau di market lain. Nanti saya akan di video selanjutnya saya akan kasih cara menjual dan menjadikan gambar kalian sebuah NFT. Oke, mantap. Jadi ini gambar-gambar saya. Oke, teman-teman, kalian bisa like di OpenSea saya, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi hasil karya-karya saya nih, kita lihat. Sama ya, saya juga menggunakan cara yang tadi. Lihat foldernya banyak banget. Ini caranya sama seperti yang tadi, cuman tadi gambarnya kan karena ini sebagai contoh, gambarnya asal-asalan saja tadi. Nih, untuk warna kalian bisa buat layer yang banyak agar bisa diganti-ganti. Baik, segitu aja tutorial dasar membuat NFT sendiri di Android. Oke, terima kasih. Wassalam.